Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam mandatory training untuk materi sistem akuntansi PLU. Bapak Ibu peserta latihan pemegang JGAE level 2. Mungkin sebelumnya sudah disampaikan tentang sistem akuntansi pemerintah seperti apa. Nah, ada satu hal yang perlu juga dipahami terkait dengan bahwa dalam Satker, satuan kerja, baik di pusat maupun di daerah, ada yang namanya akuntansi PLU ya. Jadi kita bicara bagaimana sistem akuntansi badan layanan umum untuk pusat, sementara untuk daerah sistem akuntansi badan layanan umum daerah. Yang akan dilihat adalah yang pusatnya dulu, ya, sistem akuntansi badan umum di pusat seperti apa. Ya, kita lihat bahwa dalam sistem akuntansi PLU ini, ya, kita harus memahami tentang bagaimana PMK 220 tahun 2016 tentang sistem akuntansi PLU, ya. Kemudian ada juga pemahaman pengesahan transaksi PLU pada perbendaharaan umum di KPPN. Kan ini kuncinya di sini ya. Begitu PLU itu dikasih fleksibilitas untuk menggunakan uang yang diperoleh dalam penerimaannya, nah disitulah ada letak bagaimana secara sistem tetap harus diakui sebagai pendapatan negara. Makanya ada pengesahan transaksi PLU. Kemudian ada juga terkait dengan akun BAS, dalam siklus penerimaan kas, ada juga pengeluaran kasnya PLU. Kemudian ada bagaimana kita bicara akun BAS dalam transaksi akrual dan penyesuaian untuk periode pelaporan, bagaimana juga jurnal penyesuaian dan komponen laporan keuangan PLU serta sirkulasinya. Nah, kita lihat dulu nih Bapak Ibu sekalian, ya, pemegang level 2 JGAE, bahwa karakteristik akuntansi PLU itu pertama basis akuntansinya. Sama ini, laporan keuangan PLU menggunakan basis akrual. Jadi basis kasnya tetap digunakan dalam RRA sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Hal yang sama juga ini berlaku mungkin untuk PLUD. Sistem pembukuan menggunakan double entry, ya. Double entry untuk posting di buku besar akrual ataupun buku besar kas. Kemudian secara pertanggungjawaban dilakukan secara periodik, ya, secara periodik. Ini laporan keuangan PLU. Entitas pelaporan ada diatur dalam PSAP 13. Itu bertujuan umum, bukan untuk pelaporan transaksional secara manajerial. Jadi tetap walaupun ada PSAP 13 tidak mengabaikan PSAP yang lainnya dalam nanti mencatat, ya, melakukan pelaporan transaksi. Kemudian kompatibel membantu penyusunan konsolidian laporan keuangan kementerian dan lembaga serta laporan keuangan pemerintah pusat. Dibantu juga oleh namanya bagian akun standar. Jadi di bagian akun standar baik terkait dengan pendapatan maupun terkait dengan belanja, kode akun PLU punya tersendiri, ya. Dan ada lagi standar akuntansi pemerintahan, ini panduan dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Nanti tadi sampaikan juga bagian akun standar ini sebenarnya baik PLU yang untuk di pusat maupun PLUD untuk di daerah memiliki, ya, bagian akun standar terkait dengan akun-akun belanja dan pendapatan PLU, dan disitulah sebenarnya letaknya fleksibilitas. Nah, oke. Ini penggunaan aplikasi terintegrasi. Jadi sama halnya dalam model, ya, bahwa karena Satker PLU itu bagian juga dari kementerian atau lembaga, ya, yang masuk, ya, maka di dalam
penggunaan aplikasi terintegrasinya sama nih, ada RKKL, ada ada SAS ya, Saiba, e-Recon elektronik dan sebagainya ya, yang sudah nanti digantikan oleh Sakti. Ya sama juga ya, ada modul penganggaran masuk di situ, ada pos terkait dengan BLU, kemudian di modul komitmen, modul bendahara, modul aset, modul persediaan, dan modul JL ya, termasuk tadi laporan ya. Ini ngikuti juga karena sudah terintegrasi, mengikuti juga apa yang ada di Sakti ya. Kemudian, di mana letak fleksibilitas ya dan kemandirian pengembangan akuntansi manajemennya? Bahwa kemandirian akuntansi manajemen ini Satker BLU bisa menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU-nya. Ya, ini tapi dikunci ini sesuai praktek bisnis yang sehat. Ya, disampaikan Satker BLU karena bagian Satker pemerintah menggunakan juga saat ini terintegrasi dalam Saktinya. Jadi sistem informasi manajemen keuangan secara mandiri dan transaksional ini mencakup apa tadi? Akuntansi manajerial penerimaan kas, ada pengeluaran kas, manajer persediaan, aset tetap, piutang, utang, dan manajer kinerja. Jadi walaupun istilahnya ada yang bisa diintegrasikan ke Sakti, tetapi sebagai Satker BLU diminta juga sudah mengembangkan ya kan hal-hal yang memang tidak dimiliki ya. Jadi ada saat ini diminta sih untuk Satker BLU melakukan modernisasi BLU. Salah satu dalam pengembangan beberapa aplikasi yang membantu ya dalam hal tata kelola terkait dengan tadi penerimaan kas, pengeluaran kas, termasuk persediaannya ya kan. Ada lagi piutang dan utang, karena harus dibangun tersendiri. Ini tidak terreport atau sistem yang harus dibangunnya day to day-nya itu di BLU dilakukan lebih mandiri, karena ada sebagian kewenangan bendahara umum BUN ya itu yang memang dialihkan ya ke satker badan layanan umum. Oleh karena itu kan ini masih bagiannya tersendiri, sehingga dia pun tetap harus menggabungkan ya, mengesahkan nanti apa yang dilakukan terkait dengan pencatatan yang terindikasi secara nasional. Ini kalau transaksinya hal yang lazim biasa ya. Cuman yang perlu dicermati Satker BLU karena dia ada kemandirian. Nah, ini dia laporannya kalau Satker biasa hanya 5 jenis saja nyebutnya, ya. Tetapi begitu bicara Satker BLU, selain RRA, LO, LPN, Raca, dan CLK, dia juga harus membuat laporan arus kas dan membuat laporan perubahan saldo ya. Ini ya tambahan buat Satker BLU. Jadi sama kan levelingnya, sama dengan yang istilahnya tadi di pusat itu ada SAI dan SABUN kan. Begitu dikonsolidasikan, jadilah 7 jenis laporan. Satker BLU sudah menyusun juga 7 jenis laporan yang dilakukan, dan tentunya nanti model konsolidasinya di Satkernya di KL ya, kementerian atau lembaga sesuai dengan yang seharusnya 5 jenis, dan nanti ada yang direkod atau dikonsolidasikan ke sistem akuntansi BUN-nya. Bapak Ibu sekalian, ya kalau bicara tadi sistem akuntansi BLU ya, ada beberapa hal yang tetap harus diketahui di balik fleksibilitasnya. Tetap ya ada yang kita bangun di akuntansinya seperti halnya Satker biasa, tetapi ada juga tambahan selaku pembedanya sebagai Satker BLU, ya, Satker Badan Layanan Umum.
Ini hal yang penting barangkali terkait dengan sistem akuntansi value ini adalah pemahaman umum pengesahan transaksi value pada perbendaharaan umum di KPPN. Karena kalau yang lainnya ya, kalau lihat sumber dana pembiayaannya, kalau yang dari rupiah murni, ya ini yang rupiah murni berasal, itu diperlakukan seperti halnya satker biasa. Nah, yang mana yang agak sedikit berbeda, belanja-belanja dan pendapatan yang berasal dari PNBP value-nya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian harus memahami bagaimana transaksi value untuk pengesahan transaksi value pada perbendaharaan umum di KPPN. Mungkin kalau di daerah ya pengesahan ke BPKD, ke BUD ya. Seperti ini pengesahan pendapatan. Jadi ada dua yang disahkan, pendapatan dan belanja ya. Bisa juga nanti ada mungkin pengembalian yang kita lihat ya. Hal yang dasar dan pengetahuan umum, pertama bahwa pengesahan itu dilakukan secara periodik atas transaksional pendapatan dan belanja value. Ya, jadi ini satu. Di sistem akuntansi sakti, ya, untuk penyusunan laporan keuangan value sifatnya bertujuan umum. Nah, kemudian apa lagi? Pengesahan pengembalian pendapatan dan belanja. Ya, tahun anggaran berjalan. Di sini bahwa pengesahan pengembalian belanja yang menggunakan akun realisasinya. Dan pengesahan pengembalian pendapatan tahun anggaran berjalan menggunakan akun realisasinya. Jadi ini transaksional ya. Nanti masuk ke dalam akuntansi manajerial penerimaan kas dan akuntansi manajerial pengeluaran kas. Kapan sih disahkan? Ini dilakukan secara periodik. Sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap triwulan. Jadi Maret, kemudian nanti Juni, September, dan Desember itu sekurang-kurangnya. Ya. Itu pengesahannya apa? Namanya SP3B yang nanti kalau udah disahkan menjadi SP2B. Apa SP3B? Surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja. Kan? Sementara SP2B itu surat pengesahan pendapatan dan belanja. Nanti dilakukan perekaman laporan keuangan value secara periodik. Ini sistem seperti ini ya sistemnya. Next. Nah ini sebagai contoh ya kan, dalam pengesahan pendapatan BLU ya dan belanja nih, kalau kita ada transaksi pendapatan layanan 500 periode 1, nah periode 2 misalnya transaksi kas ada pendapatan 600 dan pengembaliannya 50. Nah akuntansi manajernya gimana? Kita akan rinci penerimaan kas itu 500, gitu kan? 500 di sini. Kemudian ada rincian penerimaan kas di pengesahan periode kedua yang berasal dari periode pertama itu 500, kemudian ada penerimaan 600 dan pengembalian 50 kalau ada dikembalikan. Kemudian ini udah disahkan di periode 1 kan 500 ya, keluar SP3B dan SP2B BLU. Nah, pengesahan pendapatan periode kedua yaitu jumlahnya 550. Bukan koreksi atas yang periode 1 yang 500. Tapi ini 550 dari mana? Tadi kan 600 nih pendapatan. Tapi ada yang dikembalikan 50. Jadi yang disahkan 550. Nah, laporan keuangan value interim untuk triwulan pertama, kas value-nya akan dapat 500 dan pendapatan value 500. Untuk semester kedua berarti ini ya, semester pertama ya, triwulan kedua, kas value-nya 1050 dari mana? 500 tambah 550 ya, dan pendapatan value-nya 1050 tanpa penyajian pengembalian. Itu kalau terjadi ada pengembalian pendapatan, kembalian yang diterima dikembalikan. Lanjut ya. Nah, pengesahan pengembalian pendapatan. Nah, ini kalau pendapatannya seperti apa nih?
Jadi pengesahan pengembalian pendapatan tahun anggaran yang lalu menggunakan akun realisasinya. Nantinya tentunya apa? Akan mengurangi kas BLU. Disajikan di dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Jadi mengurangi pencatatan dan penyajian realisasi pengesahan pendapatan BLU tahun anggaran berjalan. Ya, pengembalian belanja BLU tahun anggaran yang lalu gimana nih? Menggunakan akun 4249. Bedanya apa nih? Akunnya beda ya. Kalau untuk akun pendapatan BLU 425 gitu. Nah, ini 4249 gitu pada SP3B ya. Kemudian menambah kas BLU disajikan di LRA dan non-operasional LO tidak mempengaruhi atau mengurangi pencatatan dan penyajian realisasi pengesahan belanja tahun anggaran berjalan. Next, ya lanjut ya. Jadi bagaimana nih pendapatan belanja BLU belum disahkan dan pengesahan kas BLU juga belum disahkan. Untuk tahun berjalan semesteran, pendapatan atau belanja ya atau beban nih dari belanja yang belum disahkan dicatat dan disajikan di LO. Ya, jadi ini kalau belum disahkan gimana? LO-nya tetap harus nyatat. Ini jurnal secara manual. Kas BLU-nya belum disahkan, tapi dicatat dan disajikan di neraca, ya jurnal secara manual. Kemudian dilakukan pengesahan pada periode semester 2 tahun anggaran berjalan dan dilakukan jurnal balik. Kalau tahun berjalan tahunan gimana? Nah, pendapatan atau beban dari belanja yang belum disahkan dicatat dan disajikan di LO. Ya, kas BLU belum disahkan, kemudian dicatat dan disajikan di neraca. Ini jurnal secara manual. Gimana nanti penyelesaian kas BLU sebelum disahkan? Permohonan penyelesaian kas BLU oleh BLU, Satker BLU ya ke KPPN Mitra Kerjanya dan minta koreksi manual di kedua belah pihak. Dan harus dipastikan bahwa nilai penyelesaian kas BLU sebesar saldo kas BLU yang belum disahkan pada laporan keuangan audit. Jadi apa? Nah ini Bapak Ibu pemegang level 2 CGAE ya kan. Untuk sistem akuntansi BLU, kata kuncinya adalah bagaimana bicara tentang pengesahan, baik itu pendapatan dan belanja. Kemudian nanti juga kalau terjadi pengembalian, itu seperti apa, ya kan? Yang jelas laporan LO-nya tetap akan mengakomodasi atau melakukan pencatatan atas transaksi tersebut, ya. Dan nanti diakhiri adalah kalau memang ada pengaruhnya dengan kasnya juga belum disahkan, nanti minta penyesuaian kas BLU ya ke KPPN Mitra Kerjanya untuk dikoreksi. Next ya. Nah ini koreksi kas BLU dan koreksi SP3 ini juga bisa terjadi ya Bapak Ibu sekalian dalam sistem akuntansi BLU. Jadi kita mengidentifikasi dulu nih koreksi misalnya tahun berjalan. Nih kesalahan perekaman angka pengesahan pendapatan dan belanja BLU tahun anggaran berjalan dan berakibat nilai kas BLU tidak sesuai dengan rekening koran. Ini sering terjadi ya Bapak Ibu. Jadi dalam sistem akuntansinya ketika melakukan pengesahan, karena pengesahannya itu kan ada pendapatan, ada belanja yang disahkan. Ternyata kita ada double entry lah, atau ada yang kurang lah, ya ini itu. Nah gimana kalau terjadi ya? Nah ini kesalahan perekaman ya penggunaan akun pada SP3B dan SP2D BLU yang tidak merubah nilai kasnya. Itu kalau kita mengoreksi tahun berjalan. Gimana kalau solusinya untuk tahun berjalan? Nah, koreksi SP3B dan SP2D-nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kita ngajukan nih, minta koreksi. Ada kesalahan ya di pengesahan yang berapa kita lakukan koreksinya supaya apa? Tadi saldo kasnya, saldo BLU-nya nanti sesuai dengan saldo kas yang ada, baik yang ada di rekening koran maupun di tunainya. Nah, gimana koreksinya nih? Koreksi saldo kas BLU atas kesalahan penyajian laporan keuangan kalau ada yang tahun anggaran yang lalu. Permohonan penyesuaian saldo kas BLU oleh BLU ke KPPN Mitra. Kemudian kita melakukan koreksi manual pada kedua belah pihak dan melakukan penyesuaian kas BLU
dapat dilakukan sepanjang ada rekomendasi BPK, APIP, dan atau Ditjen Pembendaraan. Jadi harus ada ininya ya, karena bicaranya adalah sudah disajikan di laporan keuangan, ternyata ada kesalahan. Itu kan nggak bisa saya ngaku salah, ada minta koreksi enggak. Itu harus ada rekomendasi dari pihak-pihak tertentu. Lanjut ya. Nah, pengolahan kas dan investasi BLU untuk Satker BLU ini hal yang penting. Kenapa pengolahan kas dan investasi? Karena BLU dapat memanage kasnya yang idle untuk mendapatkan return, penghasilan ya. Jadi bisa melakukan investasi. Jadi boleh diinvestasikan untuk apa? Instrumen keuangan dengan risiko rendah, bisa melakukan juga dengan deposito on call atau deposito berjangka. Reklasifikasi dari kas BLU yang telah disahkan. Tapi ingat ya, Bapak Ibu sekalian, untuk Satker BLU bikin aturannya, boleh perdir. Peraturan pimpinan BLU. Bagaimana kas yang idle itu bisa diinvestasikan. Karena kalau untuk jangka panjang, itu harus memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Ya, untuk investasi jangka panjang. Jadi kalau mau investasi dalam instrumen perbankan atau pasar modal atau investasi jangka panjang lainnya, ya kan, itu harus izin persetujuan Menteri Keuangan. Next. Nah ini gimana kalau di BLUD, ya kan? Pada prinsipnya dalam sistem akuntansinya sama memedomani sistem standar akuntansi pemerintah PSAP nomor 13. Kemudian perbedaannya di mana nih? Tentunya terletak pada masalah bagian akun standar ya yang digunakan, karena di pusat sama daerah kita ya. Itu harus dilihat nanti di bagian akun standar untuk pemerintah daerah untuk BLU. Itu ada jenis belanja BLU gitu kan, titik-titik kan. Kemudian ada juga pendapatan BLU titik-titik kan. Nah, kalau di pusat kan sudah didetailkan, kalau daerah butuh pendetilan secara khusus yang akan dituangkan dalam kebijakan akuntansinya. Kemudian yang berbeda lagi apa? Nah, dari struktur pengelolaan keuangannya. Jadi kalau di di pusat rata-rata untuk bisa jadi BLU itu harus menjadi satker satker ya, satuan kerja. Di daerah banyak juga statusnya sebagai unit SKPD kan gitu ya, unit SKPD. Nah ini hal-hal yang memang membuat sistem akuntansinya ya kan agak sedikit mungkin tujuannya sama, tetapi teknis pelaksanaannya yang didukung oleh kebijakan akuntansi di masing-masing pemerintah daerah. Ya ini yang belum sedikit mungkin dikembangkan dan sinkronisasi. Ya. Tentunya ini juga masalah jenis-jenis BLU-nya ya. Di daerah BLUD lebih dominan BLU di bidang kesehatan. Walaupun sekarang tidak menutup kemungkinan udah mulai di bidang-bidang lainnya ya. BLUD-nya, pendidikan maupun di dalam pengelolaan lingkungan dan sejenisnya. Sementara di pusat udah pendidikan, bidang kesehatan, ada pengelolaan kawasan, pengelolaan dana dan yang terkait dengan pengadaan barang dan penyediaan barang dan jasa. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian pemegang JKAE level 2 sedikit tentang sistem akuntansi BLU. Bagaimana di pusat, di daerah secara sistem itu hampir sama karena berpedoman pada dasar hukum yang sama ya, PP 23 tahun 2025 ya. Cuman pengembangan ke bawahnya ya ini agak sedikit mungkin berbeda karena sistem keuangannya juga yang agak sedikit berbeda. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan menambah semangat Bapak Ibu untuk mengembangkan profesi ini.